Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ini baik, tapi sebenarnya itu ada yang kurang baik Pak Jeno ini ya. Agak kurang bersemangat karena ada beberapa masalah yang saya hadapi Pak Jeno. Nah, ini katanya Ibu mau ngobrol ini ya, mau menyampaikan sesuatu. Silakan Ibu untuk menyampaikan sesuatu tentang apa Bu? Oh iya, terima kasih Bapak sebelumnya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk saya. Sedikit sharing saja ini Pak ya, agar apa yang menjadi masalah saya itu bisa teratasi. Begini Pak Yenal, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, ini terutama yang kemarin yang baru saja saya pelajari, itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Pak Yenal. Kemarin saya mencoba melakukan suatu variasi yang berbeda-beda. Kemudian saya juga menerapkan di kelas 11 untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Tapi hasilnya dari pemahaman siswa itu sangat kurang, Bapak. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendiri karena beberapa guru-guru di sekolah kami, termasuk mapel saya, itu belum tertarik dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Gitu Bapak, masalah saya Pak. Topik yang sangat menarik itu. Kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit untuk mendiskusikan. Nah, apa yang Ibu ingin capai dari diskusi kalau kita kali ini? Begini Bapak, kenapa saya ingin bertemu dengan Bapak untuk menceritakan kasus saya ini saya ingin mendapatkan solusi Pak, terutama tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan atau pembelajaran yang berpihak pada siswa Pak. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa dalam pembelajaran kami itu meningkat dan rekan mapel sejawat saya terutama di dalam mapel bahasa Jawa itu mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran diferensi itu Pak Yenal. Oh begitu ya, hebat sekali Bu ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda. Tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal. Nah kemudian ini Bu, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sebetulnya? Jadi mungkin yang saya analisa itu ada 3 hal Bapak ya, terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran dan bagaimana caranya agar rekan mapel saya itu mau berkolaborasi dengan saya di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak ya. Menarik sekali kali ini. Jadi Bu Nur memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terkait pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin dicapai Ibu di pembelajaran berdiferensiasi ini? Baik Bapak, sebenarnya saya ingin kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Kemudian setelah itu saya berusaha untuk menuangkan dalam rencana aksi di dalam pembelajaran saya agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan kemudian lagi siswa saya ajak berpartisipasi aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka, sehingga kemudian dari pembelajaran diferensi itu bisa kami lakukan secara berkesinambungan dari kelas 10 kemudian naik ke kelas 11 dan ke kelas 12 itu Pak Yenal. Alhamdulillah, saya selalu dengan mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu nih, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya itu semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Ya, baik Bapak. Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka Bapak, dan kemudian saya sudah membuat LKPD sesuai dengan tingkat pemahaman
sesuai dengan materi pembelajaran kami. Kemudian selain itu saya juga sudah mendiskusikan ini di NGMP Mapel serumpun, terutama di sekolah kami. Wah, bagus sekali Bu langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Alhamdulillah, sebenarnya saya itu sudah mendapat dukungan dan apresiasi kepada dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan satu mapel, dan mungkin ada beberapa rekan-rekan dari sejawat di sekolah kami, Pak. Bagus itu benar. Ibu sudah melangkah mendekati sempurna terkait dengan dukungan bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan guru terus supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi begini Pak Yuna, saya itu sedikit mengalami kendala, karena di dalam prosesnya itu untuk diajak kolaborasi itu tidak optimal. Kami mencoba mengajarkan kelas dari kelas 10 itu untuk bergabung dalam pembelajaran diferensiasi, dan kami berharap ada kesinambungan dari kelas 10 ke kelas 11 dan kelas 12, dan anak-anak itu harapan saya itu lebih senang untuk mengikuti pembelajaran saya, Pak Yuna. Terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12, harapan Ibu ke depannya itu seperti apa ya? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan pembelajaran diferensiasi, dan semoga lambang laut pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik saya itu semakin hari itu harapan saya itu semakin meningkat, sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, ya, khususnya itu di dalam pembelajaran yang diferensiasi. Antara antara grade 1 sampai 10 kira-kira ada di grade berapa rekan sejawat Ibu ini dan bisa dinaikkan sampai grade berapa? Untuk sementara waktu kemungkinan itu saya menilai bagaimana ya Pak, karena Pak Yuna bertanya terkait dengan grade, ya harus saya jawab ya Pak ya. Mungkin grade-nya itu masih di grade 5 Pak, karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dalam penerapan diferensiasi. Mengingat pembelajaran diferensiasi itu kan membutuhkan banyak persiapan, khususnya di dalam IT ya Pak. Tapi saya yakin untuk keseluruhan akan bisa naik ke tingkat level 7 jika mungkin beberapa guru senior ini mau berkolaborasi dengan guru muda, sehingga untuk pembelajaran diferensiasi tidak menjadi kendala guru senior untuk khawatir terkait dengan persiapan-persiapan yang berhubungan dengan IT. Sebenarnya sih seperti itu Pak. Sudah menarik analisis Ibu terkait dengan grade guru di sekolah Ibu. Terus apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel? Ya, begini Pak, rencana saya ini kan mau masuk ya tahun ajaran baru, mungkin dalam waktu 1 minggu itu kan masih belum optimal di dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin di kelas 10 juga masih MPLS ya Pak ya. Saya ingin membicarakan ini dengan cara kolaborasi, berdiskusi dengan rekan sejauh terkait dengan harapan-harapan saya di dalam pembelajaran diferensiasi. Alhamdulillah guru saya senang dan bahagia karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Saya ingin bertanya terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Mungkin karena ini harapan sepenuhnya di saya, mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan Bapak, karena saya menginisiasi pelaksanaannya acara tersebut. Kemudian guru bahasa Jawa kelas 10 maupun kelas 11, 12, guru dari mapel lain juga boleh bergabung jika bersedia.
bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Kemungkinan saya akan menghubungi guru-guru rekan satu umur tersebut dari sekarang, ya Pak. Kemudian tindak lanjut saya juga mencari ruangan yang nyaman dan memastikan bahwa ada waktu luang yang benar-benar segar. Dan yang paling penting itu Pak, jiwa ikhlas dari rekan sejawat untuk mau mendiskusikan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Alhamdulillah, kebetulan waktu kita sudah habis itu, saya sangat senang karena Bu Nur bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih Bu Nur, saya tunggu kembali diskusinya. Ya, terima kasih sekali Pak Yena atas waktunya. Karena berkat Pak Yena saya bisa menuangkan apa yang menjadi kendala saya, dan sehingga dari apa yang saya sampaikan dan arahan dari Bapak Yena menjadikan saya itu ada dan bisa mendapatkan solusi dalam permasalahan. Terima kasih Pak Yena atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.